Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan membahas tentang doa dan zikir. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu arti doa, apa itu zikir, dan beberapa keutamaan yang terkait dengan doa dan zikir. Kesempatan pagi ini kita melanjutkan tentang waktu-waktu zikir. Kapan kita itu berzikir. Jadi kita bisa menyempatkan berzikir secara khusus itu kapan saja waktunya. Sebelum membahas tentang kapan kita berzikir, secara umum Allah itu membagi waktu dua ya. Pertama ada waktu malam, kedua ada waktu siang. Jadi waktu yang kita alami ini ada dua. Jadi ada malam, ada siang. Nah, setiap waktu ada belahan malam dan ada satu belahannya lagi adalah siang. Itu masing-masing memiliki ruang-ruang untuk ibadah. Baik ibadah sholat ataupun ibadah doa dan zikir. Itu masing-masing nanti ada. Misalkan dari sholat fardu saja. Sholat fardu kan dibagi dua. Ada yang dilakukan di waktu siang dan ada sholat fardu yang dilakukan di waktu malam. Misalkan yang dilakukan di waktu siang itu dihitungnya sholat subuh dan sholat duhur. Nah itu disebutnya waktu siang. Jadi subuh dan duhur itu masuk siang. Kemudian maghrib dan isya itu disebutnya waktu malam. Jadi kita sholat yang 5 waktu itu ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Yang siang hari sholat apa? Subuh, duhur. Kalau yang malam maghrib, isya. Nah, betul, maghrib dan isya. Nah, asarnya, jadi asarnya nanti disebut sholat wusta. Jadi ada penyebutan lain. Kalau asarnya itu disebut sholat wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Ini kan jadi tengah. Jadi tengah, jadi wusta. Nah, jadi ada sholat di antara siang dan malam. Nah, itu sebutnya wusta. Nah, yang wusta, yang tengah itu asar. Jadi asar itu ada antara dua waktu, itu waktu siang dan waktu malam. Jadi sebelum maghrib dan isya, waktu malam sholat asar. Dan hitungan siang itu dari subuh dan duhur, maka yang asar itu disebut dengan sholat wusta, yang nanti dalam Al-Quran disebut juga wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, wabil khusus lagi ditekankan lagi wassalatil wusta, dan jagalah sholat wusta, di sholat asar. Nah itu dalam Qurannya ada khusus ya, jadi perintah menjaga sholat asar. Ternyata dalam prakteknya memang juga tidak mudah sholat asar itu dengan berjamaah. Coba Bapak Ibu bisa lihat di masjid-masjid, sholat yang 5 waktu yang paling sedikit jamaahnya sholat apa? Asar. Rata-rata sholat asar yang paling sedikit ya, yang ikut sholat jamaahnya. Kalau duhur ya mungkin masih ada yang ya di kantor masing-masing banyak. Kalau maghrib, isya orang sudah pada pulang kerja di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing itu pada ke masjid. Tapi sholat asar itu kadang sholat yang tanda kutip ya nanggung. Yang baru pulang kerja jam 2 leleh kebablasan tidur. Atau yang baru pulang masih di perjalanan akhirnya nggak bisa sholat
asar dengan berjamaah. Sehingga wajar kalau Allah nitip pesan tambahan lagi, jagalah sholat wusta, sholat yang pertengahan. Kita lanjutkan, itu contoh ya. Jadi waktu itu dibagi dua, ada malam, ada siang. Di waktu malam ada sholat, di waktu siang pun ada sholat. Nanti terkait dengan sholat sunnah. Sholat sunnah pun ada sholat sunnah yang secara khusus hanya dilakukan di siang hari, tidak boleh malam hari. Dan ada sholat sunnah yang khusus dilakukan di malam hari, gak boleh di siang hari. Ya. Tapi ada juga sholat sunnah yang boleh dilakukan di waktu siang atau di waktu malam. Contoh, sholat sunnah yang hanya dilakukan di siang hari itu sholat duha. Nah, itu sholat sunnah. Sholat sunnah duha itu dilakukannya di siang hari, bukan di malam hari. Jadi Bapak Ibu jam 10 malam bangun, mau apa? Sholat duha. Itu nggak bisa. Jam 10 malam itu bukan sholat duha tambah. Nah, umpamanya jam 11 siang mau sholat tahajud, itu juga nggak bisa. Karena sholat tahajud, atau qiyamul lailnya itu ya harus di malam hari. Sedangkan sholat duha itu sholat sunnah yang harus dilakukan di siang hari. Nah, jadi ada sholat sunnah ya, yang hanya dilakukan di siang hari, itu sholat duha. Ada sholat sunnah yang hanya dilakukan di malam hari, itu sholat tahajud. Tapi ada sholat yang bisa dilakukan di siang dan di malam, ya sholat sunnah apa saja. Ya selain itu, misalkan istilahnya mungkin Bapak Ibu mau sholat istikharah. Istikharah itu bisa malam, bisa siang. Atau mau sholat apalagi yang disebut mungkin istilah setelah wudhu, itu sholat syukrul wudhu. Jadi Bapak Ibu telah wudhu, mau sholat sunnah syukrul wudhu atau sholat tohur itu di siang hari, boleh. Di malam hari, boleh. Nah, jadi gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sedang menjelaskan bahwa Allah membagi waktu dua, ada waktu malam, ada waktu siang. Di waktu malam ada sholat wajib sendiri, dan di waktu malam juga ada, sholat sunnah juga demikian. Nah sekarang tentang zikir. Ya, kembali ke zikir. Zikir pun ada yang secara khusus, itu secara khusus dibacanya di waktu siang, dan ada yang secara khusus dibaca di waktu malam. Dan ada zikir-zikir yang boleh dibaca kapan saja, di waktu siang ataupun di waktu malam. Yang kita sering mendengar ada istilah zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi dan petang itu mewakili di pagi hari. Yang dimaksud pagi hari itu adalah setelah subuh. Jadi Bapak Ibu kalau mau zikir pagi petang, kapan yang disebut dengan zikir pagi? Kapan yang disebut dengan zikir petang? Zikir pagi itu hitungannya setelah subuh. Jadi Bapak Ibu kalau mau zikir pagi bacanya setelah subuh. Sampai kapan? Ya baik sampai terbit matahari. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa, karena sobah itu pagi. Kalau pagi itu ya pada waktu pagi, ya pagi itu seperti waktu-waktu sampai sholat duha, jam nanti setelah terbit matahari juga boleh. Itu namanya zikir pagi. Kalau petang, nah petang itu ya sore. Jadi petang itu sore, berarti ada zikir yang dibaca di petang hari. Petang hari itu berarti sore. Sore itu berarti setelah sholat asar. Atau bukan kebanyakan ya, banyak yang mengamalkannya itu menjelang maghrib. Tapi umumnya tadi saya katakan sholat asar itu termasuk sholat yang tidak ringan ya, berat. Jangankan berangkatnya sebelum maghrib ya, itu. Jadi yang asar pun kadang tidak berangkat ke masjid. Jadi kalau mau zikir petang itu sungguhnya menjelang terbenam matahari. Jadi kalau maghrib setengah 6, maka jam 5 atau jam 5.15 menjelang ghurub syamsi itu kita bisa mengamalkan zikir petang. Atau juga kadang tidak sempat maka setelah maghrib, tapi dikategorikannya zikir pagi dan petang.
Salah satu contoh bacaan doa zikir pagi petang ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, bunyi zikirnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Mari kita baca dulu, diikuti. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nah, ini salah satu contoh zikir yang bisa dibaca di pagi hari. Nah, itu asbahna. Jadi kalau dimaksudkan begini, Allahumma bika asbahna, ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah pertolonganmu asbahna di pagi hari ini. Jadi ketika waktu pagi dibaca, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, berikan pertolongan di pagi hari. Wabika amsaina, kita juga mohon mudah-mudahan Allah kasih rahmat, kasih pertolongan di amsaina, di waktu sore hari. Wabika nahya, sama, ketika kita masih hidup. Wabika namut, dan ketika kita mati pun kita terus meminta rahmat dan pertolonganmu. Kan kita butuh nih pertolongan Allah. Jadi baca terus. Baru wa ilaikan nusyur, dan kepadamu nusyur ya. Jadi kami nanti akan berbangkit atau menghadap kepada Allah. Nah, kalau sore hari bacaannya hampir sama. Tapi ada bedanya. Bedanya amsainanya didahulukan. Amsa itu kan sore atau petang. Kalau yang tadi doa paginya asbahnanya yang dahulukan. Allahumma bika asbahna, kemudian wabika amsaina. Tapi kalau sore hari nanti bacanya yang amsainya dulu. Allahumma bika amsaina, baru wabika asbahna. Kesananya sama ya. Wabika nahya, wabika namut. Kemudian ujungnya beda. Kalau yang sore wa ilaikal masir. Kalau yang pagi wa ilaikan nusur. Itu beda redaksinya. Coba kita baca yang sorenya sama-sama. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Sekali lagi bersama. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita amalkan itu tentu harus sesuai dengan tuntunan. Kalau yang tadi lafaz yang pertama itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, kalau ini yang kedua hadis riwayat Muslim. Nah, jadi inilah salah satu contoh zikir yang bisa dibaca di pagi dan petang. Yang berikutnya, kapan saja tadi saya ingin mengatakan tema sekarang tentang waktu-waktu zikir. Kapan waktu zikir itu? Nah, di sini nanti ada sekitar 7. Ada 7 waktu kita bisa berzikir. Yang pertama, yang mau mencatat, monggo. Jadi waktu berzikir ya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama berzikir itu dilaksanakannya pada waktu pagi hari. Yang pertama ya, kita urutkan nanti mulai pagi hari. Pertama, zikir itu bisa dibacanya di pagi hari. Nah, di pagi hari itu kapan? Itu sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Atau tidak sempat ya juga bisa dilanjutkan gitu ya. Gimana?
kalau di sini sebutkannya sesudah sholat subuh. Gitu. Jadi setelah sholat subuh. Gitu. Habis subuhan. Gitu. Jadi setelah zikir sholat subuh, lanjutkan tambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi di sini sebutkannya setelah sholat subuh. Gitu. Sampainya di sini dianjurkannya sehingga sebelum terbit matahari. Ya, istilah suruk itu. Nah, sedikit tentang suruk karena kemarin juga saya dapat pertanyaan lagi tentang suruk. Eh, Bagaimana tentang suruk, Ustadz? Karena juga ada larangan hadis sholat ketika terbit matahari. Bagaimana menurut Muhammadiyah? Persis kemarin pertanyaannya. Lalu saya sampaikan, pertama memang Muhammadiyah sudah memutuskan tentang sholat suruk. Itu sudah diputuskan waktu putusan Munas Tarjih di Makassar. Nah, inti-intinya eh, pertama istilah sholat suruk itu ya, sholat suruk itu masru, ada syariatnya. Kemudian penyebutan sholat suruk itu sesungguhnya bukan sebutan dari Nabi, tapi itu dari sahabat Ibnu Abbas istilah suruk itu. Nah, isrok gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau Muhammadiyah memahami sholat suruk itu adalah seperti sholat duha. Ya, tapi sholat duha yang di awal waktu begitu. Jadi bukan sholat yang berdiri sendiri. Misalnya nanti sholat suruh atau sholat isra kemudian lalu sholat duha gitu. Dan pelaksanaannya pun istilah suruk itu bukan berarti pas persis suruknya, pas terbit mataharinya gitu. Karena nanti kan ada larangan hadis tidak boleh sholat pas saat matahari terbit, sehingga memastikan dulu sehingga kalau dalam jam nanti dilihat saja. Jadi jamnya itu ya. Nah, jadi itu istilah isyraq atau suruk. Kalau di putusan Tarjih Muhammadiyah itu sholat isyraq atau suruk itu sama dengan sholat duha, tapi yang di awal waktu. Jadi istilahnya itu sejak terbit matahari beberapa saat kan sudah boleh sholat. Nah itu sholat duha awal waktu. Sehingga itu bisa dilaksanakan. Tapi jangan tepat persis dengan terbitnya matahari. Baik, ini yang pertama bahwa kapan kita waktu untuk berzikir? Waktu berzikir itu pada waktu pagi hari. Ini dasarnya diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Insan, wadkuris marabbika bukrotau wa asila. Dan berzikirlah menyebut nama Allah bukrotan. Bukroh itu artinya pada waktu pagi, ya, mubarak itu Sa'id dan Mubarak. Jadi pagi yang sangat pagi. Jadi memang awal. Jadi pagi yang hitungnya di awal, di ujung pertama awal siang hari pagi itu. Wa asila dan petang hari itu surat Al-Insan. Jadi memang ini Allah yang memerintahkan wadkur isma rabbika. Jadi berzikirlah, ingatlah Allah ya pada pagi hari dan petang hari. Jadi dasarnya jelas ada. Kemudian yang kedua, kapan kita boleh berzikir? Kita boleh berzikir itu pada waktu siang hari. Nah, jadi siang hari pun ada waktu khusus yang disebutkan oleh dalil ini. Ya. Jadi siang hari juga ada berzikir. Mungkin ada seseorang yang nggak sempat pagi hari, siang hari pas ada waktu, nah, sambil mungkin yang kerja ya sambil istirahat, itu nyempatkan untuk berzikir. Gitu. Nah, waktu siang itu terutama sesudah sholat duhur. Ya, jadi ini dilaksanakan zikirnya setelah sholat duhur di waktu matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu ya kan matahari itu kan pas persis di tengah kita, kemudian tergelincir ke barat, itu namanya sudah masuk waktu duhur. Nah, ini salah satu dasarnya firman Allah surat Al-Muzammil, inna fin nahari sabhan tawilan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Inna fin nahari, sesungguhnya pada waktu siang hari itu sabhan tawilan, terdapat urusan atau pembicaraan yang panjang,
Oleh karenanya, wadkurisma rabbika, ya, berzikirlah untuk Rabbmu, gitu. Watabattal ilaihi tabtila, dan putuskanlah dirimu dari dunia untuk beribadah kepadanya. Jadi sesungguhnya kalau siang hari orang sedang beraktivitas, mungkin yang ngajar, yang kerja, itu harus rehat dulu. Ya, rehat dulu. Orang sudah capek, sudah lelah. Ya, kalau di kantor atau di tempat kerja sudah capek, sudah lelah, maka ketika istirahat kan kita bisa basuh wajah, kita sholat duhur, kita tambahkan dengan zikir. Jadi sini dasarnya surat Al-Muzammil bahwa inna fin nahari sabhan tawilan. Di siang hari itu ya kita ini punya pembicaraan yang panjang. Jadi sabhan tawilan, pembicaraan yang panjang. Pembicaraan itu urusan. Jadi kita punya banyak urusan. Ya, punya kesibukan. Nah, maka karena kita punya urusan yang panjang, punya kesibukan yang panjang, punya percakapan yang panjang, boleh sempatkan cakapkan dengan Allah, adukan dengan Allah gitu. Jadi persoalan dunia ini ya jangan dihadapi dunia saja. Sehingga istirahat dulu, rehat dulu, sholat, kan otak kita juga tenang dan dibasuh air. Lalu tambahkan dulu zikir gitu. Jadi patokannya Bapak Ibu, kalau kita sedang gundah gulana, itu langsung saja tambahkan zikir. Zikir yang paling ringan kemarin sudah saya jelaskan itu istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita lagi emosi, segera astagfirullah, astagfirullah. Jadi apapun ya persoalan kita, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena keutamaan istighfar seperti pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, Imam Hasan Al-Basri, semua persoalan-persoalan apapun yang diadukan kepada dirinya, lalu jawabannya, solusinya istighfar. Orang nggak punya anak, suruh istighfar. Orang ingin lancar rezekinya, suruh istighfar. Karena istighfar itu kan pembersihan hati kita, pensucian diri kita. Kalau kita sudah bersih hatinya, sudah bersih ya jiwa kita, kan nek minta itu kan lebih cepat gitu. Istilahnya mohon maaf ya, orang-orang yang suci itu mungkin hubungan dengan Tuhan, dengan Allah itu kan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang kotor, orang yang berdosa itu. Ya. Sehingga orang itu kan ada istilah tradisi ya di sebagian masyarakat, tradisi ngalap berkah atau minta doanya Pak Yai, minta doanya Pak Ustadz. Pak Yai, Pak Ustadz kan orang yang suci, kami orang yang banyak dosanya, mudah-mudahan doanya Pak Yai, doanya Pak Ustadz itu makbul gitu. Jadi mereka meminta dibantu ya, perantara didoakan karena dia menyadari bahwa dirinya ini banyak dosanya. Dia tahu bahwa doanya ingin dikabulkan tapi merasa diri kita banyak dosa, maka sowan kepada orang yang dianggap mungkin beliau itu ibadahnya bagus, orang yang baik, sehingga doanya lebih mudah untuk dikabulkan. Nah, maka kita ya tidak seperti itu pun tidak apa-apa. Kita tadi sering-seringlah rajin-rajinlah beristighfar. Nah, ini yang kedua, waktu kapan kita boleh berzikir itu di siang hari. Ini setelah sholat duhur. Jadi sudah. Gimana Bu? Ayatnya surat Al-Muzammil ayat 8. Ya. Jadi yang menunjukkan inna fin nahari sabhan tawilan. Di siang itu banyak urusan yang panjang, yang banyak itu. Maka wadkurisma rabbika. Ayo berzikir. Datang dulu kepada Allah. Yang tadi Al-Insan ayat 25 ya. Yang dasarnya zikir di pagi hari wadkurisma rabbika bukratan. Bukrah itu pagi hari wa asila. Nah, itu Al-Insan ayat 25. Kalau yang waktu zikir di siang hari itu Al-Muzammil ayat 8. Yang ketiga sampai 7 ya catatannya. Kapan kita berzikir? Waktunya kapan? Kita bisa berzikir pada waktu sore hari. Jadi kesempatan kita itu banyak. Ya. Jadi jangan terbatas zikir pagi petang saja, ya kapanpun. Ya. Ini salah satunya tadi pagi, siang, sore. Nah, pada waktu sore, ini terutama sesudah sholat asar dan pada waktu sebelum terbenam matahari.
Jadi bisa setelah asar, mungkin pas Bapak Ibu ke masjid, sholat asar, selain zikir yang 100 ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka kita bisa menambah zikir-zikir yang lainnya. Doa pun tidak apa-apa, karena doa yang dibaca itu termasuk zikir juga ya. Jadi baca Quran, zikir, zikir itu sendiri atau doa-doa itu namanya zikir. Itu dibaca di sore hari setelah sholat asar. Jadi langsung saja. Atau umpamanya mungkin ada Bapak yang tadi nggak sempat sholat asar, wah karena belum zikir sore hari, maka berangkat ke masjid sebelum maghrib gitu. Nah, ini sebelum eh, terbenam matahari. Jadi kalau maghrib jam setengah 6, berarti kira-kira ya setengah 6 kurang 10 atau kurang 5 menit saya mau menyempatkan dulu datang lebih awal mau zikir yang kategori sore ini. Apa dasarnya? Nah, dasarnya surat Toha. Surat Toha ayat 130. Ini yang menunjukkan waktu zikir di sore hari. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardoha. Toha ayat 130. Wasabi bihamdi rabbika, dan bertasbihlah ya, memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla gurubiha, dan sebelum terbenam matahari gitu. Jadi sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, kemudian wa min ana'il laili, dan dari tengah malam, fasabbih, maka bertasbihlah, wa atrafan nahari, dan pada tepi-tepi siang, la'allaka tardoha, mudah-mudahan engkau mendapat ya keridhoannya. Nah, jadi ini tadi disebut ya beberapa waktu. Nah, kita masuk ke waktu sore harinya. Wa qabla gurubiha, sebelum terbenam matahari. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, nanti silakan disiapkan pertanyaan. Jadi saya sampaikan khusus Kamis pagi Wage, nanti silakan untuk konsultasi persoalan-persoalan keagamaan. Yang keempat, kita selesaikan tentang kapan kita waktu berzikir. Yang keempat itu pada awal malam. Nah, kalau tadi hitungannya pada sore. Jadi sore ada sendiri, awal malam ada sendiri. Ya. Pada awal malam itu, ya di sini sebutkan terutama sesudah sholat maghrib, awal malam, atau sesudah sholat isya. Jadi mungkin maghrib tidak sempat pas ada kegiatan apa, terus sholat isya nih bisa jamaah nyempatkan dulu waktu, berarti setelah isyanya itu kategorinya disebut awal malam ya. Jadi setelah maghrib atau setelah isya. Ini dasarnya surat Qaf ya, surat Qaf ayat 40. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan dari sebagian malam maka bertasbihlah kepadanya dan sesudah sujud. Maksudnya kata di sini sesudah sujud itu setelah sholat maghrib dan isya. Jadi di ujung. Yang kelima, kita bisa berzikir pada waktu habis bangun tidur. Nah, jadi setelah bangun tidur itu juga kita boleh berzikir. Nah, ini apalagi kalau bangun tidurnya tengah malam ya. Nanti setelah bangun tidur ya berzikir lagi nanti sampai waktu sholat subuh gitu. Berarti ini sedang sholat tahajud. Nah, jadi setelah bangun tidur, umpamanya kita sholat subuhnya jam 4.31, ya bangun jam 3.30 atau jam berapapun itu, nanti setelah sholat nanti ada ingin menambah lagi tambahan zikir itu
disebutnya di sini setelah habis bangun. Lalu kemudian sampai waktu subuh. Surat At-Tur ayat 49. Surat At-Tur ayat 49. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu minal laili wasabbihu wa idbaron nujum. Wasabbih, dan bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, dengan memuji ya Tuhanmu, maksudnya Allah, hina taqumu, ini hina taqum, ketika bangkit, maksudnya ketika bangun dari tidur. Jadi ini Al-Qur'an ya yang mengatakan, jadi bertasbihlah setelah kamu bangun dari tidur. Nah, jadi bangun dari tidur itu juga boleh untuk berzikir. Mungkin karena pekerjaannya banyak, akhirnya tidak sempat maghrib, juga isya, setelah isya hanya bisa sholat isya saja karena capek langsung tidur, nggak sempat nambah zikir, berarti nanti paginya ya setelah bangun tidur. Jadi hina taqumu, jadi ketika bangun atau bangkit ya dari tidur. Wa minal laili, dan daripada malam hari, fasabbihu, bertasbih, wa idbaron nujum, ya, di waktu bintang-bintang masuk ke peraduannya. Jadi idbaron nujum, jadi bintang. Itu bintang itu kan mulai tenggelam. Nih kalau sudah siang kan pada tenggelam, tidak kelihatan. Itu berarti kan maksudnya sudah mulai terbit fajar. Yang keenam, ya. Kapan waktu berzikir? Waktu berzikir itu adalah pada waktu berada di dalam majlis-majlis ilmu, ya seperti ini. Jadi kita dalam majlis ilmu pun itu sudah disebut majlis zikir. Jadi kita bisa berzikir ketika majlis-majlis ilmu ini. Ya. Ini dasarnya dari hadis. Kalau yang tadi yang 5 waktu itu dari Quran, ini yang ke-6 ini dari hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah. Ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk suatu kaum yang si kaum itu yadhkuruna Allah, si kaum itu berzikir mengingat Allah, illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan bahwa nanti malaikat itu akan menaunginya, ya, akan menaunginya dan juga memberikan rahmat. Kemudian wanuzilat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan ketenangan. Jadi kalau kita berzikir di majelis zikir, ya paling tidak ya kita datang ke majelis pengajian, ke majelis ilmu. Pertama, malaikat juga ikut hadir bersama kita. Kita dinaungi oleh para malaikat. Kemudian malaikat juga mendoakan kita rahmat. Lalu kemudian juga kita menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, setelah ngaji ini jadi tenang. Jadi ketika kita atau tadi gundah gulana, ya maka datang saja ke majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Yang terakhir, kapan waktu zikir? Kita berzikir di waktu-waktu yang dituntunkan syara untuk berzikir padanya. Jadi maksudnya ya kapanpun, asalkan waktunya ya sesuai. Jadi ini tidak lagi lebih spesifik jam berapanya, kapannya, jadi kapanpun. Ya. Seperti hadis Nabi riwayat Imam Tabrani. Nah ini dasarnya hadis riwayat Tabrani. Aksiru dzikrallahi ala kulli halin. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah ala kulli halin, dalam segala hal. Segala hal itu ya kapanpun. Ibu lagi masak bisa sambil berzikir, subhanallah, subhanallah. Sambil nyapu pekarangan bisa berzikir gitu. Tapi nanti yang harus diperhatikan juga, kalau sambil di WC jangan berzikir gitu. Itu yang dimaksud yang sesuai dengan
syar'i. Kalau di WC jangan. Atau di kamar mandi enggak usah gitu. Tapi di tempat yang lain, di mobil, boleh gitu, ya. Jadi aksiru dzikrullah ala kulli halin, dalam berbagai hal. Nah, dalam berbagai hal itu, misalkan lagi yang perlu diperhatikan seperti ketika haid. Nah, ketika ibu-ibu haid itu, nah mungkin itu ada sedikit perbedaan pendapat ya, sedikit perbedaan pendapat yang mungkin zikirnya secara umum saja ingat kepada Allah ya zikir, tetapi tidak secara khusus. Ya sengaja baca ya Quran secara khusus atau zikir secara khusus, walaupun secara umum sesungguhnya boleh saja itu. Ya. Jadi ala kulli halin. Kemudian tidak dalam keadaan junub umpamanya. Karena juga ada hadis lain Nabi mengatakan Nabi itu orang yang selalu berzikir kecuali ketika junub itu. Ketika dalam keadaan junub Nabi tidak berzikir dalam pengertian ya tidak secara khusus. Kemudian lanjutkan hadis yang riwayat Tabrani, aksiru dzikrullah ala kulli halin. Berzikirlah kepada Allah ya silakan sebanyak mungkin ala kulli halin dalam berbagai macam hal kondisi. Fa innahu laisa amalun ahabbu ilallah ta'ala. Wala anjalil abdi min kulli syai'in fid dunya wal akhirah min dzikrillahi ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu ya tidak ada amal yang paling dicintai Allah dan tidak ada yang paling menyelamatkan bencana seorang hamba di dunia dan akhirat dari sebab zikir kepada Allah. Jadi kata Nabi, kenapa kita harus banyak berzikir dalam keadaan kondisi apapun? Karena tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana melainkan karena zikrullah. Sehingga mau naik motor pun baca doa dulu. Mau naik kendaraan bepergian berdoa dulu. Bahkan ketika di dalam bis pun ya kita bisa berzikir. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Umpamanya terjadi kecelakaan kan kita sudah berdoa. Nah berarti insya Allah secara kondisi kita sudah siap atau dalam keadaan husnul khotimah secara dohirnya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dulu untuk kajian kali ini.